Ba- Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Kita telah melihat hubungan antara Elia dan Yohanes Pembaptis. Pada akhirnya Yohanes Pembaptis menggenapi apa yang dinubuatkan, apa yang menjadi nubuat terakhir di Perjanjian Lama, yaitu Elia akan datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis itu datang di dalam roh dan kuasa Elia, dan semuanya bisa dibuktikan pertama lewat nubuat dari Zakaria sendiri, ayah dari Yohanes Pembaptis, mengenai tugas dari anaknya yaitu Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan jalan. Dan bukti yang berikutnya adalah bagaimana kitab-kitab Injil menghubungkan antara nubuatan Perjanjian Lama dengan Yohanes Pembaptis. Jadi kita telah melihat bagaimana hubungan antara Elia dan Yohanes Pembaptis. Lalu apa peran atau apa yang menjadi tugas dari Yohanes Pembaptis? Nah, kita akan lihat bahas hari ini. Yang pertama kita akan lihat apa peran dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Apa peran atau pelayanan Yohanes Pembaptis? Apa menjadi tugasnya? Yang pertama, dia bertugas untuk menegur dosa pemimpin-pemimpin agama di zaman itu. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, betul ya? Apalagi Yohanes Pembaptis dia seperti pendatang baru, dia menegur orang-orang yang seperti apa? Pemimpin-pemimpin yang sudah bertahun-tahun dihormati dan jabatannya dengan segala hal yang mereka miliki. Dia menegur mereka dan posisi mereka itu sangat kuat. Matius 3 ayat 5 sampai 7, coba kita lihat sama-sama. Matius 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan begini. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Dia panggil apa pemimpin-pemimpin agama itu? Ular beludak. Bayangin. Itu sama kayak ngatain mereka setan kan? Nah, jadi ketika melihat mereka, Yohanes bilang apa? Coba kita lihat Matius 3 ayat 8 dan 9. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi Yohanes menegur mereka, para pemimpin-pemimpin agama, bahwa ketika mereka mau memberi diri mereka dibaptis, itu harus dengan kesungguhan, harus dengan pertobatan, bukan cuma gara-gara lagi fenomena atau pengen coba-coba. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Makanya kalau kita lihat pernyataan Yohanes Pembaptis itu sangat-sangat tegas dan keras. Sangat keras. Ini seperti perang gitu ya dengan pemimpin agama. Tapi kalau kita lihat para pemimpin agama ini mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu kenapa? Karena Yohanes Pembaptis itu sangat dikagumi oleh banyak orang. Sangat banyak orang. Dalam catatan sejarah katanya ada sekitar 300.000 orang yang ikut Yohanes Pembaptis kemanapun dia pergi. Bayangkan 300.000 orang. GBK aja nggak muat. Bayangkan Gelora Bung Karno nggak kuat kan? Stadion bola kaki nggak muat. Jadi ramai sekali. Jadi orang-orang atau pemimpin agama itu takut untuk sentuh dia. Matius 3 ayat 5 dikatakan, maka datanglah kepadanya seluruh penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Nah, pengaruh Yohanes Pembaptis itu besar, jadi mereka tidak berani untuk menyentuh Yohanes. Kalau kita lihat, Yohanes Pembaptis dia bersaksi, dia telah menyerahkan diri dia telah bersaksi tentang Yesus. Dan
apa ya? Yohanes ini dia melakukan semuanya. Tetapi pada akhirnya kalau kita pelajari lagi, nanti kita akan belajar berikutnya, dia tidak melakukan tugasnya sampai akhir. Dia tidak melakukan tugasnya sampai akhir. Awalnya dia lakukan, tetapi di tengah-tengah ada sesuatu yang terjadi. Dia ada otoritas, kekuasaan yang diberikan oleh Allah, tetapi dia tidak lakukan itu sampai akhir, ya. Dan ini yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi kita kembali lagi kepada tugas dari Yohanes Pembaptis. Dia menegur orang-orang ini, dan dia tidak khawatir untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Jadi dia tidak melihat muka, gitu ya. Yohanes Pembaptis dia tegas, dia tegur mereka semua. Yohanes di sisi yang lain, Yohanes Pembaptis melihatnya, kalau pemimpin-pemimpin agama ini seharusnya kan mereka sudah benar-benar di dalam Tuhan. Mereka tidak lagi melihat posisi yang harus dipertahankan, tetapi mereka harus berserah untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka tidak lakukan, makanya dia tegur dengan tegas, gitu ya, menegur dengan tegas. Ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, menegur pemimpin-pemimpin agama karena berjalan di jalan di jalan ketidakbenaran. Yang kedua, apa yang dilakukan? Dia membaptis di Sungai Yordan. Ini adalah baptisan untuk pengampunan dosa. Baptisan untuk pengampunan dosa. Kita baca lagi Matius 3 ayat 5 sampai 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi sesuai dengan seruan dari Yohanes Pembaptis, kalau kita bandingkan di Markus 1 ayat 4, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, sini penting. Pentingnya apa? Dia memberitakan bahwa menerima baptisan itu sama saja apa? Menerima pengampunan dosa. Ini baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan. Bukan Yohanes Pembaptis yang memberikan pengampunan dosa, tetapi apa? Allah akan memberikan pengampunan. Ya, coba lihat di sini, Markus 1 ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi pertobatan merupakan jalan jalan untuk dosa itu diampuni. Sekali lagi, bertobat, dibaptis, pada akhirnya dosa diampuni. Jadi di Kisah 2 ayat 38 pun para rasul-rasul menyerukan hal yang sama. Setelah Yesus terangkat, mereka mengatakan, bertobatlah, terimalah pengampunan untuk dosa-dosamu. Jadi pertobatan harus datang dulu, baru ada pengampunan. Orang yang gak pernah bertobat bagaimana diampuni? Betul ya? Nah, seperti itu. Jadi Yohanes Pembaptis, tugas yang berikutnya adalah, yang kedua adalah membaptis, gitu ya, untuk pengampunan dosa. Tugas yang ketiga, jadi tugas yang pertama itu menegur pemimpin-pemimpin agama yang berjalan di jalan ketidakbenaran. Yang kedua membaptis. Yang ketiga itu adalah untuk menjadi sahabat mempelai pria. Kalau wedding biasanya kan ada best man, betul ya? Ada best man, seperti itu. Jadi ada guardnya gitu, ada bodyguardnya, sejenis itu. Nah, dalam perjamuan pernikahan, itu saya sudah bilang, Yesus itu adalah mempelai laki-laki dan gereja umat Israel. Kita jangan dulu bicara gereja ya, bicara dulu mengenai umat Israel. Umat Israel waktu itu mereka adalah mempelai perempuan. Nah, kalau di dalam pernikahan itu biasanya ada seperti ya, ada yang jadi best man, bisa juga jadi MC, bisa jadi pemimpin pernikahan. Nah, biasanya ini sahabat yang mempersiapkan hal-hal tersebut. Di Yohanes pasal 2 kalau kita lihat, Yesus juga pergi ke pernikahan Kana, betul ya? Nah, di dalam pernikahan Kana Yesus mengubah air menjadi anggur,
Ya, kehabisan anggur mereka, tetapi Yesus siapkan anggur. Ini anggur yang baru. Kalau kita memahaminya dari sudut pandang sejarah penebusan, anggur baru di sini berbicara mengenai firman baru yang disingkapkan, firman yang menyegarkan hati, yang membawa pemahaman dan juga iman kepada pertumbuhan, ya, pertumbuhan. Ini Yesus lakukan hal-hal itu. Ketika Yesus mengajar, mereka bilang, wow, ini luar biasa, berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Oh, apakah ini suatu ajaran yang baru? Nah, seperti ini reaksi yang terjadi di mana, di zaman Yesus ketika Yesus mengajar. Nah, Matius 9 ayat 17 di situ diungkap mengenai anggur baru, bahwa anggur baru itu harus di kantong anggur yang baru. Jadi sikap hati jemaat, sikap hati orang Israel itu harus benar-benar menjadi baru. Nah, yang mempersiapkan ini siapa? Yang mempersiapkan adalah sang sahabat. Sang sahabat, supaya apa? Supaya jalan itu bisa dipersiapkan. Makanya kalau kita baca Yohanes 3 ayat 29 sampai 30 dikatakan begini. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi sang sahabat benar-benar apa? Harus menampakkan, harus memunculkan mempelai laki-laki itu. Bukan dirinya yang tampil, tetapi mempelai laki-lakinya yang harus tampil. Harus seperti itu. Makanya sangat bersukacita. Yohanes sangat bersukacita karena dia menjadi sosok yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia sangat bersukacita. Dia memiliki tugas ini supaya Yesus bisa memberikan anggur baru, firman yang baru kepada umat Tuhan. Kenapa? Karena umat Tuhan telah dipersiapkan kantong anggurnya, memiliki kantong anggur yang baru. Untuk memiliki kantong anggur yang baru, ini tugasnya siapa untuk mempersiapkan ini? Itu adalah tugas dari Yohanes Pembaptis, sang sahabat mempelai. Jadi dia harus menjadi sahabat, ya, sahabat mempelai. Ini tugas dia. Kalau kita lihat mengenai Yohanes Pembaptis, karena kita lagi bicara mengenai dia, Yohanes Pembaptis dia tidak memegang pengakuan ini sampai akhir. Dia tidak memegang pengakuan ini sampai akhir. Pada umumnya godaan yang datang kepada manusia itu dalam bentuk keserakahan mengenai hal-hal materi atau uang, kemudian kesenangan atau kehormatan. Jadi tiga hal ini selalu menggoda, dan kalau kita lihat, ya, untuk memiliki keinginan sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi ketika muncul keserakahan di sini, keserakahan itu menjadi dosa, itu menjadi masalah, gitu ya. Jadi kita kembali ketika kita melihat hal-hal yang kita akan melihat hal-hal yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Dia seharusnya menjadi sahabat yang makin kecil. Yesus makin besar. Tapi justru tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Di contoh yang baik untuk kita menjadi teladan bagi kita itu adalah Musa, ya, Musa. Di Ibrani 11 ayat 25 dikatakan, karena ia, Musa, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini Musa. Jadi kita pun sama, kita harus mengedepankan kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu seperti apa. Baru kita, gitu ya. Jadi kita harus melatih hal-hal yang seperti ini. Dan Yohanes Pembaptis kalau kita lihat ketika dia menjalankan tugas dia, Yohanes Yohanes mulai meragukan Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia masuk penjara. Ini dia ragu. Kapan dia mulai ragu?
ketika atau sejak dia masuk penjara. Ya, masuk penjara. Coba kita lihat di Lukas 3 ayat 19. Lukas 3 ayat 19 dikatakan apa? Dikatakan begini. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ini Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat, ini Herodes di sini bukan Herodes Agung ya. Jadi kalau kita nanti saudara-saudara ada buku sejarah penulisan yang ke-6, nah situ ada bagannya. Nanti bisa lihat ada Herodes the Great atau Herodes Agung. Ini yang di zaman Yesus, zaman Yesus lahir. Tetapi ketika Herodes ini mati, ada anak-anaknya itu namanya juga Herodes. Tetapi Herodes apa? Jadi ada Herodes Agripa, Herodes apa gitu ya. Seperti ini. Jadi ini merupakan anak dari Herodes Agung. Namanya Herodes juga. Jadi jangan bingung ya. Ya, di Lukas 3 ayat 19 dibilang, akan tetapi setelah ia setelah Yohanes Pembaptis menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias. Ya. Jadi yang terjadi kalau kita lihat, Herodes ini dia mengambil istri adiknya atau dia mengambil iparnya sebagai istri. Nah, Yohanes Pembaptis menegur dia, juga menegur segala kejahatan yang dilakukan oleh Herodes ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini merupakan seperti sesuatu hal yang luar biasa, sangat berani, gitu ya, sangat berani. Bukan hanya pemimpin agama, tetapi pemimpin negara pun ditegur dengan keras. Karena apa? Tidak benar. Di jalan yang nggak benar gitu kan. Itu suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Akan tetapi apa yang terjadi setelah Yohanes di penjara? Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Yang pertama yang terjadi adalah Yesus menyingkir ke Galilea. Apa yang terjadi kepada Yesus setelah Yohanes Pembaptis masuk penjara? Yesus menyingkir ke Galilea. Matius 4 ayat 12 dikatakan, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Menyingkir. Coba ya, saya coba gambar ya sedikit di sini. Nah, kalau lihat ini gitu ya. Di sini ada Danau Galilea, kemudian ada Laut Mati. Oke, ini Laut Mati. Kemudian ini Danau Galilea. Ini wilayah Galilea. Oke. Nah, Yerusalem ada di sini. Ini Yerusalem. Pusat misi penyebaran Injil dari Yesus itu adanya di Yerusalem. Adanya di Yerusalem. Akan tetapi karena Yohanes Pembaptis itu masuk penjara, pada akhirnya dikatakan Yesus menyingkir ke Galilea. Menyingkir. Ya, menyingkir ke Galilea. Maksudnya apa? Kata menyingkir di sini bahasa Yunaninya adalah anakoreo. Anakoreo artinya mundur. Ini biasa dipakai ketika perang, terus sudah keadaan terdesak. Salah satu pasukan itu mundur gitu ya. Nah, ini digunakan, artinya apa? Artinya Yesus sementara melaksanakan suatu misi untuk dilaksanakan, misi penginjilan, menyebarkan Injil kerajaan sorga. Akan tetapi Yesus harus mundur, gara-gara apa? Gara-gara Yohanes Pembaptis yang siapin jalan masuk penjara. Seperti ini, supaya kita bisa memahami apa yang terjadi, bagaimana hati Yesus mengenai hal itu. Oke. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, Yohanes Pembaptis ditahan, dipenjarakan, Yesus menyingkir. Orang yang mempersiapkan jalan sudah nggak ada lagi, nggak ada yang bisa lakukan untuk mempersiapkan jalan. Pada akhirnya Yesus turun. Ya, Yesus mundur. Gitu ya, Yesus mundur. Tuhan bekerja melalui manusia, Tuhan bekerja melalui Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis dia tidak ada di tempatnya, tidak ada di posisi pelayanannya.
Yang dia lakukan apa? Apa yang terjadi pada dia? Dia ada di penjara. Nah, itu sebabnya hal ini menyadarkan kita. Ketika kita memiliki suatu misi, kita harus fokus kepada misi kita. Misi yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jika kita teralihkan kepada hal yang lain yang bukan menjadi misi kita, maka pekerjaan Tuhan itu bisa mundur. Ya, bisa mundur. Kemudian apa yang terjadi? Ya, jadi yang pertama, setelah Yohanes Pembaptis masuk penjara, Yesus menyingkir, Yesus mundur, pekerjaan penginjilan mundur. Yang kedua, yang Yesus lakukan adalah dia mulai berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang begini, Yohanes sementara berbicara kan, awalnya dia bicara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya siapa yang sudah dekat? Yesus sudah dekat kan? Bertobatlah karena Yesus sudah dekat. Mesias itu sudah dekat. Yesus. Sekarang Yohanes Pembaptis tidak ada lagi. Siapa yang bersuara? Yang berseru siapa sekarang? Yesus sendiri. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Orang-orang yang dengar itu akhirnya berpikir apa? Oh, yang mana? Yang mana? Oh, Yesus sementara mempersiapkan jalan. Jadi kerajaan Allah yang mana? Ada di mana kerajaan Allah? Ada di depan mereka. Tetapi melakukan dua tugas sekaligus. Iya kan? Mempersiapkan jalan dan menyampaikan Injil kerajaan Allah. Nah, kita bisa lihat di sini. Seharusnya Yohanes Pembaptis yang menyerukan seruan ini, tetapi dia lagi di penjara. Siapa yang mau menyuarakan hal ini? Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat Yesus dia harus melaksanakan tugas orang lain, betul kan? Tugas orang lain, tugasnya Yohanes Pembaptis akhirnya dia harus jalankan karena orangnya nggak ada di situ. Kalau misalnya kita pelayanan gereja, misalnya gitu ya, wah ternyata liturgisnya nggak jadi datang, akhirnya apa? Pendetanya rangkap, gitu kan? Rangkap semuanya. Oh ternyata sing WL-nya nggak datang, akhirnya apa? Pendetanya juga rangkap dari WL, liturgis dan berkhotbah. Terus pemusiknya juga nggak datang, akhirnya apa? Pendetanya main musik sambil pimpin lagu, terus nanti jadi liturgis dan berkhotbah. Oh ternyata penatunya juga nggak datang untuk petugas persembahan. Akhirnya pendeta yang laksana semuanya. Nah, kira-kira kita bayanginnya seperti itu. Yohanes Pembaptis tidak ada di posisinya ketika dia harus melaksanakan tugas dia. Makanya yang dituntut seharusnya dari Yohanes Pembaptis adalah dia perlu bertobat. Dia perlu koreksi diri dia. Kalau kita lihat bertobat ini metanoeo bahasa Yunaninya, dan ini berarti ganti raja. Kalau kita coba memahaminya mengenai Yohanes Pembaptis, harus disadari bahwa apa? Yohanes Pembaptis harusnya lebih memperhatikan kehendak kerajaan Allah, kehendak Yesus seperti apa, daripada hal-hal yang terjadi dengan si Herodes, Raja Herodes itu. Harus kepada Yesus. Istilah, kalau saya pinjam istilah umum di Indonesia, kiblatnya itu harus benar. Arahnya untuk memperhatikan dan melihat itu harus benar. Harus kemana? Harus ke Yesus, bukan ke Herodesnya. Harusnya dia tanya, gitu ya, boleh nggak? Gitu. Tapi pada akhirnya, karena dia masuk penjara, dia lebih memperhatikan hal-hal yang ada di negara Israel yang bukan menjadi tugas dia. Pada akhirnya dia masuk penjara. Yesus harus laksanakan tugas dia, gitu ya. Mungkin ada yang berpikir, masa sih sampai separah itu? Masa sih? Kan seharusnya dia bagus dong, dia membela kebenaran, betul ya? Nah, di sini kita harus lihat prioritasnya. Prioritasnya di mana? Prioritas tugas dia bukan untuk menegur Herodes, tetapi untuk mempersiapkan jalan. Ini, ya, mempersiapkan jalan. Pada akhirnya, setelah Yohanes Pembaptis masuk penjara, apa yang Yesus lakukan? Kan pertama menyingkir ke Galilea, yang kedua
Mulai berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mempersiapkan jalan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Yesus secara resmi memanggil 12 murid. Memanggil 12 murid. Bisa dibaca Matius 4 ayat 18 sampai 22. Jadi Yesus memilih 12 murid menggantikan Yohanes Pembaptis. Nah ini. Supaya apa? Supaya lewat 12 orang ini bisa bersaksi tentang Yesus, mempersiapkan jalan menggantikan siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi murid-murid pada akhirnya menjadi orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bersaksi tentang Dia. Mereka yang menyertai Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, hari ini pun sama. Ketika kita semua memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita harus fokus kepada tujuan atau tugas kita. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa lihat itu sebagai suatu kebenaran, suatu hal yang kayak ini perlu dilakukan deh. Ingat, sebelum kita lakukan itu, kita harus minta hikmat dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apakah saya harus lakukan ini? Karena jika saya tidak lakukan ini bisa begini, gini. Betul ya? Harus konsultasikan dulu kepada Tuhan lewat doa, lewat mencari hamba Tuhan, harus seperti itu. Sehingga kita bisa mendapat petunjuk apa yang tepat untuk dilaksanakan. Betul ya? Maka Roh Kudus akan menuntun. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes itu dengan antusiasme dia sendiri, bukan dengan antusiasme Tuhan. Saudara, kalau misalnya ada anggota keluarga belum percaya Yesus gitu ya, belum percaya Yesus. Terus kita udah dari yang lembut-lembut terus bagaimana gitu ya. Susah, akhirnya kita kerasin gitu. Kita kerasin gitu ya. Kita keras, tetapi kita begitu keras dan tegas kepada saudara kita tanpa kita minta petunjuk dari Tuhan. Pada akhirnya orang itu tersinggung, dia nggak mau datang ke gereja, nggak mau dengerin kita. Betul kan? Bisa terjadi seperti itu kan? Ya, ini ada juga hubungan antara suami istri. Ya, salah satunya misalnya suaminya belum datang ke gereja, istrinya pulang dengar firman apa, langsung dibilang kepada sang suami, firman Tuhan berkata, pam. Waduh, suaminya langsung langsung mati ditembak dengan firman. Pada akhirnya apa? Sang suami bilang, kamu aja pergi ke gereja. Kamu aja yang makan firman dengan kenyangnya. Gak apa-apa, saya di rumah aja. Bisa lihat seperti itu. Dan banyak hal yang seperti ini terjadi. Banyak. Maka kita perlu memohon hikmat Tuhan untuk membimbing kita dalam mempersiapkan jalan. Betul ya? Nah, lewat kita belajar seperti ini, kita bisa lebih diperlengkapi. Kita mempersiapkan jalan seperti apa. Ada yang ingin kita sampaikan. Bagaimana ada hal-hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan bagaimana supaya kita mulai doakan, sampaikan, pada akhirnya mengajak dia untuk berbalik kepada Tuhan. Hal yang seperti itu. Jadi harus menuntun banyak orang kepada Kristus dengan kelembutan, bukan dengan sok tahu. Ini, gitu ya. Jadi saya mengajak kita semua lewat pelajaran tentang Yohanes Pembaptis ini, tentang peran, tugas, pelayanan Yohanes Pembaptis, kiranya kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus di zaman akhir ini yang mempersiapkan jalan dengan terus meminta tuntunan Tuhan. Amin. Amin. Baik, ada yang mau bertanya?